Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imah Ardani dengan NIM akhir 004 dari Prodi Keuangan Daerah Angkatan 2024 Universitas Jambi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pajak penghasilan atau PPh, objek pajak dan subjek pajak dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Aninda Puji Adila MAK. Materi yang akan saya bahas yaitu apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan atau PPh, siapa saja yang termasuk dalam kategori subjek pajak, dan apa saja yang menjadi objek pajak dalam pajak penghasilan. Langsung masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pajak penghasilan atau PPh. Menurut A. Syarifuddin, pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam periode tahun pajak. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh mengatur pajak atas penghasilan atau laba yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Selanjutnya ada subjek pajak penghasilan. Jadi subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri termasuk subjek pajak orang pribadi, subjek pajak badan, dan subjek pajak warisan. Dan subjek pajak luar negeri dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ada subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan. Selanjutnya ada objek pajak penghasilan. Jadi sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh yang termasuk objek pajak penghasilan, yaitu penghasilan dari pekerjaan berupa gaji, upah, tunjangan, bonus, honor, dan uang pensiun. Terus ada hadiah dan penghargaan, itu contohnya hadiah undian atau lomba. Yang ketiga ada laba usaha atau bisnis. Dan yang keempat, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, contohnya tanah, bangunan, atau saham. Dan yang kelima, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Dan selanjutnya ada juga objek pajak penghasilan PPh final. Jadi berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final adalah bunga, deposito, dan tabungan-tabungan lainnya. Terus penghasilan berupa hadiah undian, lalu penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek. Selanjutnya penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya. Pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada PPh 21. Jadi PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dari hasil kerja atau jasa. Jadi artinya setiap orang yang bekerja dan menerima gaji, upah, honor, tunjangan, atau pembayaran lainnya akan dikenakan pajak penghasilan sesuai aturan. Selanjutnya ada tarif pajak penghasilan pasal 21. Untuk pegawai tetap, tarifnya menggunakan tarif progresif pasal 17. Di mana dikenakan tarif 5% jika penghasilannya sampai dengan 60 juta per tahun, dikenakan 15% jika di atas 60 juta sampai 250 juta per tahun, 25% di atas 250 juta sampai 500 juta per tahun, dan tarif 30% di atas 500 sampai 5 miliar per tahun. Dan yang kedua untuk pegawai tidak tetap, itu dipotong 5% jika pendapatannya lebih dari 300.000. Dan yang ketiga untuk honor, bonus, hadiah itu menggunakan tarif pasal 17 seperti yang untuk pegawai tetap tadi, dan dikali dari total penghasilan itu. Untuk yang keempat, untuk tenaga ahli seperti dokter, pengacara, konsultan, ini dianggap bekerja sendiri. Jadi perhitungannya 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Dan yang kelima, untuk pasongan atau dana pensiun sekaligus, itu kalau dibayar sekali langsung pajaknya bersifat final. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 22.
Pajak penghasilan pasal 22 dipungut atas transaksi barang tertentu yang dilakukan oleh badan atau instansi pemerintah, BUMN maupun perusahaan tertentu. Objeknya itu berupa impor barang, pembelian barang oleh pemerintah pusat atau daerah, pembelian barang oleh BUMN atau BUMD dengan dana negara atau daerah, penjualan hasil produksi dalam negeri seperti semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif, penjualan bahan bakar minyak dan gas oleh Pertamina dan perusahaan sejenis, pembelian bahan untuk industri atau ekspor dari pedagang pengumpul, dan pembelian barang mewah contohnya seperti rumah dan mobil. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 23. Jadi, pajak ini yaitu pajak yang dipotong dari penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri seperti orang pribadi atau badan dan bentuk usaha tetap atau BUT. Objeknya berupa penghasilan dari modal seperti bunga, dividen, dan royalti, lalu penghasilan dari jasa seperti pembayaran untuk jasa konsultan, manajemen, atau pekerjaan profesional, dan penghasilan dari kegiatan tertentu selain yang sudah dipotong oleh PPh 21. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 24. Jadi, pajak ini adalah aturan yang memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengurangi pajak di Indonesia dengan kredit pajak dari pajak yang sudah dibayar di luar negeri. Ini berfungsi untuk menghindari pajak ganda. Subjeknya berupa wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan wajib pajak badan dalam negeri. Objeknya berupa penghasilan yang diperoleh dari luar negeri dan sudah dikenakan pajak di negara lain. Manfaatnya untuk menghindari pajak berganda bagi wajib pajak yang punya usaha atau penghasilan dari luar negeri dan mengurangi beban pajak total bagi wajib pajak. Berikutnya ada pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran tiap bulan sepanjang tahun pajak berjalan. Tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak karena pajak tidak dibayar sekaligus di akhir tahun. Nah, siapa yang membayar pajak ini? Yaitu wajib pajak sendiri melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, bisa juga termasuk pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Dan yang terakhir ada pajak penghasilan pasal 29. Jadi pajak ini adalah pajak kurang bayar yang muncul saat SPT tahunan PPh. Wajib pajak harus melunasi PPh 29 sebelum SPT disampaikan. Wajib pajak orang pribadi paling lambat itu 31 Maret dan untuk wajib pajak badan paling lambat 30 April. Jika tahun buku berbeda dari kalender, maka akan dikenai tambahan 3 bulan toleransi. Selanjutnya, sebelum ditutup, saya akan menyampaikan kesimpulan daripada materi hari ini, yaitu pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi, badan maupun bentuk usaha tetap, dengan objek pajak mencangkup semua penghasilan yang menambah kekayaan seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, laba usaha, keuntungan, penjualan harta, bunga, dividen, royalti, sewa, hadiah, dan penghasilan lain yang belum dikenai pajak. Bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menegakkan keadilan dalam perpajakan. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.